Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya belum menguraikan firman Tuhan, tapi saya mau katakan kita harus banyak berdoa, kita harus banyak memanggil nama Tuhan di hari-hari terakhir. Ini hari-hari terakhir. Kita melihat di mana-mana, saudara, bukan saya mau takut-takuti, tapi di mana-mana bencana sudah terjadi, di mana-mana peperangan sudah terjadi. Ini pengenapan firman Tuhan. Maka saya mau katakan bahwa kita harus lebih taat lagi untuk mendengar firman Tuhan. Sekalipun kita sibuk, tetapi mari ada waktu untuk kita sibuk dengan Tuhan. Amin. Sekalipun kita dalam pekerjaan, tapi ada waktu untuk kita bekerja juga di ladangnya Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur kalau saya boleh balik di tempat ini. Kurang lebih 2 tahun lebih saya kembali lagi tempat ini. Saya percaya ada rencana dan agenda Tuhan. Sekalipun melalui hamba Tuhan, siapa saya yang menyampaikan bahwa saya harus ada di dealer ini, tapi saya percaya semua karena rencana Tuhan. Saya dari kota Merauke, Jayapura Merauke, sekarang ada di kota Timika untuk pekerjaan saya seorang penginjil untuk beritakan Injil di atas setiap kota. Kehidupan saya seperti Yeremia, Tuhan buang dari kota ke kota untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan di hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena banyak orang tidak cinta Tuhan lagi, banyak orang kasih semakin dingin, sibuk dengan segala sesuatu yang merupakan untuk dunia punya, mereka sibuk. Tapi saya percaya pagi hari ini kita semua yang ada di tempat ini, mari kita harus merenungkan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, tanpa firman kita tidak kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, hidup manusia bukan karena dia makan roti saja baru dia hidup. Tidak. Hidup kita karena keberadaan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, dari hamba-hamba Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini kekuatan saudara. Maka Rasul Paulus dia berkata di Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu kekuatan. Dia berkata di ayat 1 bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ada Injil, ada hidup, ada Injil, ada keselamatan, ada Injil, ada berkat, ada Injil, pintu-pintu berkat akan terbuka bagi kita. Pintu-pintu kesehatan akan terbuka bagi kita. Makanya saya mau katakan kita harus setiap hari harus memanggil nama Tuhan. Harus berseru kepada dia. Saya percaya kalau di sini ada mesbah, di rumah kita masing-masing ada mesbah. Amin. Harus ada mesbah. Itu kekuatan. Mesbah berbicara tentang di mana kita berkumpul dengan teman-teman seiman untuk kita membuat benteng itu. Benteng itu hanya lewat persekutuan saja. Benteng itu bukan seperti orang-orang yang sedang berperang, mereka buat benteng. Tetapi kita orang-orang Kristen, kita punya benteng. Benteng itu lewat doa, penyembahan, pujian, itu benteng saudara. Kita mau bekerja, kita harus libatkan Tuhan. Kita mau bekerja, kita harus andalkan Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi kita diberkati kalau andalkan Tuhan. Kita manusia tidak ada kekuatan sama sekali saudara kalau kita hidup tanpa firman. Kita tidak ada kekuatan kalau kita hidup tanpa firman. Hari-hari ini saya melihat gereja-gereja sekarang minyak dan anggur semakin kering. Saya di kota ini saya lihat gereja-gereja besar umatnya orang. Justru di tempat-tempat begini yang Tuhan perlu. Kalau di gereja pasti ada tersinggung, ada iri hati, cemburu pelayanan. Tetapi kalau persekutuan seperti ini yang Tuhan mau. Kalau Yosua dia buat persekutuan, Daniel bisa buat persekutuan. Saya percaya kita semua juga bisa buat persekutuan untuk di mana kita harus ada waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Harus panggil nama Tuhan supaya kita melihat keselamatan itu akan terjadi, saudara. Hari-hari ini banyak orang sudah tidak tahu ibadah, tidak tahu mengucap syukur, mengeremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13 dia berkata, dia bilang apa di sana bahwa siapa yang mengeremehkan firman Tuhan dia akan menanggung akibatnya. Amin. Kita melihat kalau kota Amerika, kota yang besar itu Tuhan bakar. Kenapa? Mereka mengeremehkan kuasa Allah. Dan kita sekalipun kita orang kecil, orang tidak terpandang untuk dunia ini, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan pandang kita dengan kedua matanya. Tuhan pandang kita dengan hatinya yang luar biasa. Jadi pagi hari ini mari kita sama-sama untuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Segala sesuatu mari kita serahkan buat Tuhan. Kita buka di 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya mungkin hanya berapa menit ke depan untuk saya khotbah. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dua Tawarik 7 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Saya yang khotbah, Bapak Ibu yang baca, saya percaya semua kita diberkati. Pagi hari ini kita semua dapat rata-rata 1 dinar. Mari kita bangkit berdiri dan kita hargai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Mari setiap hati kehidupan saudara. Mari 14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan hitung sampai 3 dan kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dan tempat ini. Sekarang telah kupilih dengan bertugas kali ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ selamanya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih.